Selamat malam teman-teman, ini adalah kisah misteri di sekolahan. Jangan pernah datang ke kelas 12 IPA 3 setelah maghrib. Sekolah kami terlihat biasa saja di siang hari. Gedung tua bercat krem, lorong panjang, dan papan pengumuman yang catnya sudah mengelupas. Tidak ada yang aneh, sampai kamu berada di sana setelah maghrib. Namaku Raka, siswa kelas 11. Cerita ini terjadi 2 tahun lalu, dan sampai sekarang, aku masih menyesal melanggar satu aturan tak tertulis di sekolah kami. Jangan pernah masuk ke kelas 12 IPA 3 setelah maghrib. Awalnya, aku tidak percaya hal-hal seperti itu. Bagiku cerita hantu di sekolah hanyalah bumbu agar sekolah terlihat seram. Tapi, malam itu, semuanya berubah. Hari itu aku dan 2 temanku, Dimas dan Reno, mendapat hukuman membersihkan gudang olahraga karena ketahuan bolos jam terakhir. Hukuman itu membuat kami pulang terlambat. Ketika kami selesai, azan maghrib sudah terdengar dari kejauhan. Suasana sekolah mendadak berubah. Koridor yang biasanya ramai, kini sunyi. Lampu-lampu sebagian sudah dimatikan. Angin malam bertiup pelan, membuat jendela-jendela berderit seperti suara bisikan. Saat kami berjalan menuju gerbang, Reno tiba-tiba berhenti. Tas gue ketinggalan di kelas," katanya. Kami mengeluh, tapi akhirnya ikut kembali. Kelas Reno berada di lantai 2, dan untuk mencapainya, kami harus melewati satu kelas kosong yang terkenal angker, kelas 12 IPA 3. Dimas berbisik, "Cepetan ya, gue nggak nyaman." Aku tertawa kecil, berusaha sok berani. Ketika kami naik ke lantai 2, hawa dingin langsung menusuk kulit. Padahal malam itu tidak hujan. Lampu-lampu di lorong menyala redup, berkedip-kedip. Dan di ujung lorong, pintu kelas 12 IPA 3 terbuka sedikit. "Loh, kok kebuka?" gumam Reno. Setauku semua kelas selalu dikunci setelah jam pelajaran selesai. Saat kami lewat di depan kelas itu, aku mendengar suara kapur menulis di papan tulis. Kerit, kerit. Langkah kami otomatis berhenti. "Lo denger kan?" bisik Dimas, suaranya gemetar. Aku mengangguk. Jantungku mulai berdebar. Dari dalam kelas terdengar suara pelan, seperti guru sedang mengajar. "Anak-anak, tolong dicatat." Aku bermeranikan diri melirik ke dalam. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat kakiku hampir lemas. Di dalam kelas, semua bangku terisi penuh. Ada belasan siswa duduk rapi, menunduk, menulis di buku masing-masing. Di depan kelas, berdiri seorang guru perempuan berseragam putih. Masalahnya, wajah mereka kosong. Tidak ada mata, tidak ada ekspresi. Hanya hitam pekat di tempat seharusnya wajah berada. Guru itu perlahan menoleh ke arah pintu, ke arahku. "Kenapa kamu tidak masuk, Raka?" Suaranya terdengar jelas, terlalu jelas. Aku yakin, aku tidak pernah memperkenalkan diri. Dimas menarik lenganku. "Rak, itu bukan orang. Ayo pergi." Saat kami berbalik, terdengar suara kursi digeser serempak. Kerak, kerak, kerak. Aku menoleh sekali lagi. Semua siswa itu kini berdiri, menatap kami. Dan guru itu tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk manusia. Pelajaran belum selesai. Lampu lorong tiba-tiba mati. Kami berlari sekuat tenaga menuruni tangga. Suara langkah kaki mengejar dari belakang. Bukan satu, tapi banyak. Tangga terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap kali aku menoleh, lorong seakan memanjang, menjauhkan pintu keluar. Reno terjatuh. Saat aku membantunya berdiri, aku melihat tangan-tangan hitam merayap di dinding, mencoba meraih kami. Kami akhirnya berhasil keluar ke halaman sekolah. Begitu melewati gerbang, semua suara itu hilang. Sekolah kembali sunyi.
Terlalu sunyi. Reno menangis. Dimas terduduk lemas. Kami pulang tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, kami mencoba mencari tahu tentang kelas 12 IPA 3. Dari satpam sekolah, kami mendengar cerita yang membuat darahku membeku. 5 tahun lalu, terjadi kebakaran kecil di kelas itu saat jam